Sebagai artis, dan bahkan mendapat julukan sebagai Raja Dangdut, Rhoma Irama tak jauh dari kata kontroversi. Bahkan beberapa kontroversinya sempat membuat karirnya meredup, meski pada akhirnya sang Raja Dangdut mampu untuk bangkit kembali. Semenjak tahun 2003 hingga tahun 2012, kehadiran Rhoma Irama penuh dengan kontroversi, terutama yang terjadi sama artis, akibat kritikannya yang sangat pedas. Rhoma Irama pernah memprotes penyanyi dangdut Inul Daratista. Pada tahun 2003 lalu, Rhoma menuduh Inul mengandalkan goyangan yang penuh mesum untuk mencari popularitas. Akibat ucapan tersebut, Rhoma Irama pun dianggap telah membuka ruang konflik baru sesama penyanyi dangdut, dan benar saja konflik dengan Inul Daratista tidak bisa dilakukan. Akibat kritikan itu, sempat membuat heboh dunia hiburan karena memicu reaksi panas dari si Ratu Ngebor. Saat itu, Rhoma Irama yang mengatasnamakan diri sebagai bagian organisasi Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia menentang peredaran album Goyang Inul yang dirilis Blackboard akhir Mei tahun 2013. Rhoma Irama pun dikecam para pendukung Inul. Mereka menyebut Rhoma Irama sebagai seorang munafik. Konflik Rhoma Irama dengan Inul Daratista kembali terjadi pada bulan Januari tahun 2006. Pada saat itu, Rhoma Irama mengeluarkan surat pernyataan yang isinya menantang aksi panggung yang dilakukan Inul Daratista. Pernyataan itu disampaikan Rhoma Irama di hadapan anggota DPR RI saat menggelar rapat dengar pendapat pembahasan RUU anti pornografi antara DPR dan kalangan artis. Di tahun yang sama, Rhoma Irama tertangkap basah berduaan di apartemen bersamaan dengan Angel Lelda sekitar pukul 11-4 pagi dalam sebuah penggerebekan. Kejadian itu banyak ditayangkan media infotainment. Kasus ini pun menjadi awal mula turunnya pamor Raja Dangdut. Rhoma Irama sendiri menyanggah kabar tersebut dengan menyebut pertemuannya dengan Angel Lelda untuk memberikan nasihat. Rhoma Irama kemudian mengaku telah menikahi Angel Lelda. Adapun kabar yang tersiar keduanya menikah secara siri. Selanjutnya, Rhoma Irama juga bersinggungan dengan grup band Gigi. Program Kabar-Kabare RCTI pernah memberitakan Rhoma Irama mengatakan Gigi adalah band frustasi dan tidak kreatif. Komentar itu terkait suksesnya album rohani Gigi berjudul Raihlah Kemenangan. Rhoma menyebut album itu dipenuhi lagu yang diaransemen ulang, sehingga mengesankan Gigi sebagai band yang tidak kreatif. Namun, berita itu kemudian disanggah Rhoma Irama. Berita itu pun diralat setelah Rhoma Irama mengirimkan protes ke meja redaksi RCTI 1 dan manajemen acara infotainment Kabar-Kabari. Berita ini beredar karena kesalahan narator dalam menanggapi berita tentang pernyataan Rhoma Irama, dan Rhoma Irama sendiri dengan band Gigi tidak ada masalah dan santai saja. Rhoma Irama juga pernah dikecam pada tahun 2012 lalu. Gegarannya, sang Raja Dangdut ini memberikan ceramah yang menyinggung isu SARA di sebuah masjid di Jakarta. Saat itu, DKI Jakarta tengah dalam masa pilkada putaran kedua. Panitia pengawas pemilu pun memeriksa Rhoma Irama atas ceramahnya yang kontroversial dan menuai kecaman itu. Karena dianggap menyebarkan informasi yang berbau SARA, akhirnya dipanggil pihak penyelenggara pemilu untuk pertanggungjawaban. Namun, dalam pemeriksaan, Rhoma Irama dinyatakan tidak bersalah. Akhir tahun 2012, Rhoma Irama mengejutkan publik dengan pernyataannya siap maju menjadi calon presiden tahun 2014. Dalam sebuah wawancara dengan Najwa Shihab, Rhoma Irama mengaku mendapat dorongan dari ulama dan umat Islam. Meski sempat dilirik beberapa partai politik, namun Rhoma Irama mendapat kecaman dari berbagai pihak akibat pandangan politiknya yang menyinggung SARA. Dan sang Raja Dangdut pun gagal maju sebagai calon karena tidak cukup partai pendukung.
Perdebatan antara Raja Dangdut Rhoma Irama dan Habib Bahar bin Smith menjadi sorotan akhir-akhir ini. Hal ini karena Habib Bahar bin Smith menilai pernyataan Rhoma Irama tentang keturunan Nabi dinilai tidak benar alias fitnah. Kisah ini berawal dari pernyataan Rhoma Irama mengenai adanya seorang Habib yang mengaku kalau keturunan Nabi Muhammad dijamin masuk surga meskipun berbuat maksiat. Ia mengaku mendengar Habib tersebut berucap hal itu saat usianya masih muda. Dia cerita, "Saya kaget-kaget waktu itu, di antaranya yang masih saya ingat, hei itu, kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia pezina, pencuri, penjudi, jangan katakan apapun padanya, dia itu keturunan Nabi, jangan disakiti, jangan diomelin, dia itu ahli surga." Kata Rhoma Irama dikutip dari tayangan YouTuber Rhoma Irama Official. Sementara Habib Bahar bin Smith justru protes karena ucapan Rhoma Irama itu seakan memfitnah keturunan Nabi atau Habib. Pasalnya pernyataan tersebut membuat nama keturunan Nabi atau Habib itu menjadi rusak. Di sisi lain, protesnya Habib Bahar bin Smith itu membuat garis keturunannya menjadi dipertanyakan. Ia diminta untuk melakukan tes DNA agar bisa membuktikan kalau dirinya adalah benar keturunan Nabi Muhammad. Lantas benarkah keturunan Nabi Muhammad dijamin masuk surga? Perkara hal ini sempat dijelaskan oleh Ustaz Abdul Somad. Dalam video di kanal YouTube-nya, ia menjelaskan kalau tidak ada hubungannya keturunan Nabi Muhammad dengan jaminan masuk surga. Hal ini dijelaskan dalam hadis mengenai perumpamaan Fatimah binti Muhammad yang jika mencuri, maka ia juga mendapat hukuman yang seharusnya. Kejadian seperti ini tentu ada upaya kelompok tertentu mengadu domba terhadap sesama Muslim di Indonesia. Ini perlu diluruskan dan perlu diwaspadai. Masalah nasab, pesan saya, tolong sikapi ini dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih.